Tapi Alvin tidak lagi seperti dulu. Dia adalah penasihat Johan, dan koneksi serta statusnya di kota ini jauh melampaui orang biasa. Jadi ketika dia menelepon salah satu master senior, pihak lain malah tersanjung dan mengajak Alvin mengunjungi studionya untuk berdiskusi lebih detail. Jadi, Alvin berkendara ke sana bersama Chandra Haris. Apa yang disebut studio milik pihak lain sebenarnya adalah sarang pemalsuan dan pengolahan sekunder peninggalan budaya dan barang antik. Karena industri ini teduh, lokasi sarang ini juga sangat menarik. Tempat ini berada di desa di bawah jembatan jalan raya. Alvin merasa Rolls-Royce culinan milik Chandra Haris agak terlalu mencolok di kawasan pinggiran kota pedesaan ini. Jadi dia mengendarai mobilnya sendiri dan mengantar Chandra Haris ke sana. Meskipun desa ini berada tepat di sebelah jembatan jalan raya, kedua persimpangan jalan raya itu berjarak 7 atau 8 km dari desa. Maka mereka keluar dari jalan raya dan berkendara di jalan kabupaten yang bergelombang dan sempit beberapa saat sebelum akhirnya sampai di pintu masuk desa. Saat ini, di pintu masuk desa, seorang pria berusia 40-an dengan janggut panjang sudah menunggu dengan hormat. Melihat Alvin datang, dia melangkah maju dan berkata kepada Alvin, "Saudara Alvin, kamu di sini? Parkir saja di pintu masuk desa dan ayo masuk. Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter." Alvin mengangguk. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berkata kepada Chandra Haris, "Presdir Chandra Haris, ayo turun." Chandra Haris dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan panggil aku Presdir Chandra Haris. Semakin sederhana semakin baik. Perkenalkan aku dengan nama keluarga Widyatmaja." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meludah. Bah, katakan saja nama keluargaku adalah Murong, dan aku seorang pedagang barang antik di kota Jakarta." Alvin mengangguk berulang kali. "Baik, Tuan Murong." "Benar, ya." Chandra Haris tersenyum puas. Nama belakangnya masih bagus, dan kedengarannya bagus. Setelah kesepakatan dibuat, kedua orang tersebut membuka pintu dan keluar dari mobil. Dan pria itu sudah ada di sana, menunggu dengan hormat tidak jauh. Melihat mereka berdua keluar dari mobil, dia bergegas maju untuk menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum, "Ikutlah denganku, kalian berdua." Alvin melihat sekeliling dan mengutuk, "Tuan Choi, tempat yang kamu pilih terlalu jauh. Jalan menuju desa sangat sempit, dan selalu ada orang yang memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dibutuhkan banyak usaha hanya untuk masuk ke desa." Pria yang dikenal sebagai Tuan Choi berkata sambil tersenyum, "Alvin, kamu tidak tahu, kami sengaja memilih tempat ini. Dan dua orang yang parkir di pinggir jalan saat kamu masuk tadi telah diatur oleh kami. Dengan cara ini, saat kau mengambil mobil, kau harus memperlambatnya. Dan orang-orang kami juga memiliki kesempatan untuk mengamati latar belakang pihak lain. Jika ada polisi atau orang berpakaian preman yang diam-diam mengirimkan pesan kepada kami akan menggoda." Alvin tiba-tiba menyadari dan menghela nafas. "Kamu benar-benar berhati-hati." "Itu benar," pihak lain memperkenalkan. "Di industri kami, terlalu mudah untuk menyinggung perasaan orang. Selalu ada orang yang buta dan memiliki ketidakseimbangan psikologis sehingga kehilangan uang. Kami harus waspada terhadap mereka yang membalas dendam kepada kami atau memanggil polisi untuk menangkap kami. Keuntungan terbesar memilih tempat seperti ini adalah mudah untuk disembunyikan dan sulit ditemukan serta ditangkap." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke jembatan jalan raya tidak jauh dari sana dan menjelaskan kepada Alvin, "Sebenarnya cara tercepat untuk sampai ke sini adalah dengan tidak keluar dari jalan raya lalu berbelok ke jalan pedesaan. Tapi untuk langsung memilih ketinggian relatif di jembatan jalan raya,
Menepilah di tempat yang relatif rendah dan panjat pagar untuk sampai ke sana. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan tempat itu. Faktanya, sebagian besar pelanggan tetap kami berasal dari jalan raya. Kemudian pihak lain melanjutkan, masuk. Hanya ada satu jalan di desa yang bisa digunakan mobil. Dan ada 2 pintu masuk, satu di selatan dan satu lagi di utara. Saat orang awam melihat peta, mereka pasti mengira bisa menangkap penyu di dalam guci dengan cara menghalangi bagian depan dan belakang. Tapi kenyataannya, ketika mereka datang, kami tidak perlu meninggalkan desa sama sekali. Saudara-saudara di jalan akan memanfaatkan waktu untuk menemui mobil. Jadi kami akan memanfaatkan momen ini untuk naik ke jembatan jalan raya dan pergi. Alvin bertanya dengan heran, apa kami akan berjalan kaki dari sini? Tidak, pihak lain berkata sambil tersenyum. Di persimpangan tempat kau keluar dari jalan raya, berkendaralah sejauh 4 km dan terdapat area layanan. Kami mempunyai mobil yang diparkir di area layanan itu setiap hari, dan ada saudara yang menjaganya. Bagaimanapun, jika kau menginjak pedal gas dan mencapai kecepatan 120, kau dapat mencapai pinggir jalan dalam waktu kurang dari 2 menit. Alvin tercengang dan tidak bisa tidak mengagumi. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah tim paling profesional di selatan. Saya tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Jauh di lubuk hati, saya telah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Tuan Choi berkata dengan rendah hati, kami tidak berani, kami terpaksa makan. Setelah itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, Alvin, apa yang membawamu ke sini hari ini? Alvin menunjuk Chandra Haris di sampingnya dan memperkenalkan. Ini adalah teman baik saya, Tuan Murong, yang berspesialisasi dalam bisnis barang antik di Jakarta. Saya membawanya ke sini hanya untuk melihat apa Anda memiliki sesuatu yang baik yang dia sukai. Tuan Choi tidak tahu latar belakang Chandra Haris. Melihat Alvin begitu sopan dan memujinya, dia pikir dia pasti orang yang hebat. Jadi dia berkata dengan hormat, "Hei, Tuan Murong, halo. Saya selalu mendengar novel seni bela diri menyebut Gusu Murong. Aku tidak menyangka bukan hanya nama keluargamu yang bermarga Murong, tapi Anda juga berasal dari Jakarta. Saya senang bertemu dengan Anda." Chandra Haris mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, "Kali ini aku sedang terburu-buru. Jadi, mari kita lihat sekilas dulu." "Oke." Tuan Choi menunjuk ke sebuah peternakan tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, "Itu studio kami. Semua hal baik ada di sana. Saya akan mengantarmu ke sana." Ketika mereka sampai di peternakan, tidak terlihat sesuatu yang luar biasa. Tuan Choi membawa mereka berdua langsung ke kandang sapi yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Setelah mengangkat jerami di tanah di kandang sapi, sebuah papan kayu yang tergeletak di tanah terlihat. Papan kayu itu diangkat untuk memperlihatkan jalan ke bawah. Ternyata mereka menggunakan kandang sapi sebagai pintu masuk dan melubangi seluruh halamannya. Chandra Haris mengikutinya dan hanya bisa menghela nafas. "Beban kerjamu cukup berat, menggali tempat sebesar itu." Tuan Choi berkata dengan rendah hati, "Sebagian besar orang dalam profesi kami pernah memasak dan membuang sampah. Terus terang, semuanya adalah kotoran." Sebagai seorang master, selain pandai merampok makam, dia juga pandai menggali tanah. Pekerjaan sekecil itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Saat mereka berbicara, mereka bertiga sudah menuruni tangga penggalian menuju aula di bawah. Terutama karena luasnya memang tidak kecil, hampir 100 meter persegi. Tapi lingkungan di dalamnya sangat sederhana, mungkin untuk mengurangi beban kerja. Seluruh ketinggian bawah tanah hanya sekitar 1,8 sampai 9 meter,
dikelilingi oleh loes yang terbuka. Ditambah dengan peralatan pendukung dari kayu, terlihat seperti memasuki tempat pembakaran batu bara hitam. Melihat Chandra Haris sedikit khawatir, pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Murong. Kelihatannya sangat sederhana dari sini, tapi sebenarnya sangat aman, karena kedalaman penggaliannya sangat dangkal, dan lapisan tanah di atas kepala kami hanya setebal 1 meter. Coba pikirkan, berapa beratnya jika tebalnya 1 meter? Dukungan kayu semacam ini sudah cukup. Saat kami biasa menyangga pot, kami menggunakan penyangga semacam ini saat kami menggali lubang sedalam 10 meter. Tidak ada yang salah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.